Malam itu, desa Karangrejo terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu rumah sudah mulai padam satu persatu ketika Arga menghentikan motornya di ujung jalan desa. Di belakangnya, Rani dan Dika turun perlahan. Angin malam berhembus pelan membawa aroma tanah basah. Di kejauhan, terlihat pagar besi tua yang hampir tertutup semak. Di balik pagar itu, ada kuburan tua desa. Ini tempatnya, tanya Dika sambil menatap ke arah nisan-nisan yang samar terlihat di kegelapan. Arga mengangguk. Tadi siang, aku dengar dari warga warung kopi. Katanya pelan. Mereka bilang kalau malam sering ada suara langkah di sana. Rani memeluk lengannya sendiri. Langkah siapa? Arga hanya mengangkat bahu. Itulah yang mau kita cari tahu. Dika menyorotkan senter ke arah gerbang kuburan. Pagar besi itu berderit pelan ketika Arga mendorongnya. KR, tititi, Blumara, K. Suara itu terasa terlalu keras di tengah malam yang sunyi. Mereka bertiga masuk perlahan. Rumput liar tumbuh di antara nisan-nisan tua yang sebagian sudah miring. Beberapa batu nisan bahkan hampir tertutup tanah. Tempat ini sudah lama tidak diurus, gumam Rani. Arga menyorotkan kameranya ke sekitar. Justru itu yang bikin menarik. Mereka berjalan menyusuri jalan tanah sempit di antara kuburan. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Krek, 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 krek. Tiba-tiba Rani berhenti. Sebentar, Arga menoleh. Kenapa? Rani menatap ke arah belakang mereka. Wajahnya terlihat pucat. Kalian dengar sesuatu? Dika mengerutkan dahi. Hanya suara kita berjalan. Rani menggeleng. Tadi ada suara lain. Arga mengangkat alis. Suara apa? Rani menjawab pelan. Langkah kaki. Hening beberapa detik. Angin malam tiba-tiba terasa lebih dingin. Dika tertawa kecil untuk mengusir rasa tegang. Ya jelas langkah kaki. Kita kan lagi jalan. Namun Rani menggeleng lagi. Bukan, ia menatap ke arah jalan yang baru saja mereka lewati. Tadi ada langkah di belakang kita. Arga langsung mematikan kameranya sejenak. Mereka semua berdiri diam, mendengarkan. Beberapa detik berlalu. Tidak ada apa-apa, hanya suara angin. Dika menghembuskan napas panjang. Nah kan? Cuma perasaan. Krek, langkah itu terdengar lagi. Jelas, bukan dari depan, bukan dari samping, tapi dari belakang mereka. Mereka bertiga menoleh bersamaan. Sorot senter Arga menyapu deretan nisan tua. Tidak ada siapapun di sana. Namun suara itu terdengar lagi. Krek, 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 krek. Seperti seseorang berjalan perlahan di atas tanah kering. Dika mulai panik. Arga, itu bukan kita kan? Arga tidak menjawab. Ia menyorotkan senter lebih jauh ke dalam kuburan. Dan saat cahaya itu melewati salah satu nisan tua, ia melihat sesuatu. Tanah di depan nisan itu seperti baru saja terinjak. Jejak kaki masih segar, padahal tidak ada siapapun di sana. Rani berbisik dengan suara gemetar. Arga menelan ludah. Jejak kaki itu muncul lagi. Satu langkah, lalu satu lagi. Seolah seseorang sedang berjalan. Namun yang membuat darah mereka membeku, jejak itu muncul sendiri. Tanpa ada orang yang berjalan, Dika mundur perlahan. Siapa yang jalan? Arga menyorotkan senter lebih jauh. Dan di ujung kuburan, mereka melihat sebuah gubuk kecil. Lampu minyak redup menyala di depannya. Sesosok pria tua berdiri di sana, diam, memperhatikan mereka. Itu pasti penjaga makam. Pria tua itu melangkah mendekat perlahan. Wajahnya keriput, matanya tajam. Ia berhenti beberapa meter dari mereka, lalu berkata dengan suara berat, "Kalian seharusnya tidak datang malam-malam." Arga mencoba tersenyum. "Pak, kami cuma ingin melihat-lihat." Pria tua itu menggeleng pelan. Matanya menatap ke arah tanah yang baru saja menampakkan jejak kaki misterius. Lalu ia berkata pelan, "Kalau mau ke kuburan ini, ia berhenti sejenak. Jangan pernah datang sendirian."
Rani menelan ludah. Kenapa, Pak? Pria tua itu menatap mereka satu persatu, lalu menjawab dengan suara yang hampir seperti bisikan. Karena kalau kalian datang sendirian, ia menunjuk ke arah jejak kaki itu. Kalian tidak akan pulang sendirian. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Dan dari belakang mereka, suara langkah itu terdengar lagi. Krek, 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 krek. Namun, kali ini langkah itu berhenti tepat di belakang Arga. Suara langkah itu berhenti tepat di belakang Arga. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sentuhan, bukan hembusan napas. Tapi perasaan seperti ada seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Arga menelan ludah. Perlahan ia menoleh. Senter di tangannya menyapu ke belakang. Namun tidak ada siapapun di sana. Hanya deretan nisan tua yang berdiri miring di antara rumput liar. Dika langsung mendekat ke Arga. Gimana? Bisiknya. Arga menggeleng pelan. Tidak ada siapa-siapa. Namun penjaga makam tua itu yang berdiri beberapa meter dari mereka tetap menatap tanah dengan wajah serius. Seolah ia tahu sesuatu yang tidak mereka lihat. Rani memperhatikan pria tua itu. Pak, katanya pelan. Tadi suara langkah itu dari mana? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekati jejak kaki yang baru saja muncul di tanah. Kemudian ia berjongkok perlahan. Lampu minyak kecil yang dibawanya menerangi tanah di sekitar nisan. Jejak kaki itu terlihat jelas. Namun, ya aneh, jejak itu hanya satu arah. Tidak ada jejak datang. Tidak ada jejak pergi. Hanya jejak langkah yang muncul satu persatu di tanah. Pria tua itu menghela napas panjang. Kalian masih muda, katanya pelan. Harusnya tidak datang ke tempat seperti ini. Malam-malam, Dika mencoba tertawa kecil. Kami cuma penasaran, Pak. Pria tua itu menatap mereka satu persatu. Matanya tajam, tapi juga terlihat lelah. Penasaran sering membawa orang ke masalah. Arga akhirnya berbicara. Pak, warga desa bilang sering ada suara langkah di kuburan ini. Pria tua itu diam beberapa detik. Angin malam meniup dedaunan kering di sekitar makam. Lalu ia berkata pelan, memang ada. Rani langsung menegang. Maksudnya benar-benar ada. Pria tua itu berdiri kembali. Ia menunjuk ke arah bagian kuburan yang lebih gelap di belakang sana. Dulu di bagian sana ada makam lama. Arga mengarahkan senter ke arah yang ditunjuk. Di kejauhan terlihat beberapa nisan yang sudah hampir tertutup semak. Makannya sudah lama. Lanjut pria tua itu. Bahkan sebelum desa ini besar seperti sekarang. Dika mengerutkan dahi. Kalau sudah lama, kenapa masih terdengar langkah? Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah makom-makom tua itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Karena ada yang belum selesai. Suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Rani merapatkan sweaternya. Apa maksudnya, Pak? Pria tua itu berjalan perlahan menuju gubuk kecilnya. Mereka bertiga saling pandang, lalu mengikuti dari belakang. Gubuk penjaga makam itu sangat sederhana. Hanya bangunan kayu kecil dengan satu lampu minyak yang menggantung di depan pintu. Pria tua itu duduk di kursi bambu tua. Nama saya Sastro, katanya. Arga mengangguk sopan. Saya Arga, Pak. Ini Rani dan Dika. Pak Sastro menatap mereka sebentar. Lalu berkata pelan, kalian tahu kenapa warga desa jarang datang ke kuburan ini malam-malam? Dika menjawab cepat. Karena cerita langkah itu? Pak Sastro menggeleng. Bukan hanya itu. Ia menunjuk ke arah bagian kuburan yang paling gelap. Di sana ada satu makam yang tidak pernah disebut oleh warga desa. Arga mengangkat alis. Makam siapa? Pak Sastro tidak menjawab langsung. Ia mengambil lampu minyak dan berdiri. Kalau kalian benar-benar ingin tahu, ia menatap mereka dalam-dalam. Ikut saya. Mereka bertiga saling pandang. Rasa takut mulai muncul. Namun rasa penasaran lebih kuat. Pak Sastro berjalan pelan menuju bagian kuburan yang jarang dilalui. Semak-semak mulai semakin lebat. Beberapa nisan bahkan sudah roboh. Udara di tempat itu terasa lebih dingin. Akhirnya
Pak Sastro berhenti di depan sebuah makam tua. Tidak ada nama, tidak ada tanggal, hanya batu nisan polos yang sudah retak. Arga menyorotkan senter. Kenapa? Makam ini tidak ada namanya. Pak Sastro menjawab dengan suara berat. Karena tidak ada yang mau mengingat siapa yang dikubur di sini. Rani merinding. Kenapa? Pak Sastro menatap makam itu lama. Lalu berkata pelan. Karena orang yang dikubur di sini. Ia berhenti sejenak. Angin malam tiba-tiba berhenti. Tidak pernah banner-banner tinggal di dalam tanah. Tiba-tiba, krek, suara langkah itu terdengar lagi. Namun, kali ini bukan di belakang mereka. Suara itu datang dari dekat makam tanpa nama itu. Dika menyorotkan senter dengan cepat. Dan saat cahaya menyentuh tanah di depan makam, mereka melihat sesuatu yang membuat napas mereka terhenti. Tanah di atas makam itu perlahan tertekan ke bawah. Seperti ada seseorang yang baru saja berdiri di sana. Padahal tidak ada siapapun. Pak Sastro menutup matanya sebentar, lalu berkata dengan suara pelan yang penuh kekhawatiran. Sepertinya dia sudah tahu kalian datang. Arga menelan ludah. Siapa Pak? Pak Sastro membuka matanya perlahan dan menjawab dengan satu kalimat yang membuat darah mereka terasa dingin, yang selalu berjalan di kuburan ini setiap malam. Dan tepat saat itu suara langkah baru muncul lagi. Namun sekarang langkah itu mulai berjalan menuju mereka. Krek, 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 krek. Suara langkah itu semakin jelas. Krek, 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 krek. Seperti seseorang berjalan perlahan di atas tanah kering. Arga memegang senter lebih erat. Cahaya senter menyapu tanah di sekitar makam tanpa nama itu. Namun tetap saja tidak ada siapapun di sana. Hanya rumput liar yang bergoyang pelan. Dika mulai panik. Pak Sastro, siapa yang jalan itu? Pak Sastro tidak langsung menjawab. Matanya terus menatap makam tanpa nama di depan mereka. Lalu ia berkata pelan. Dia, Rani, menelan ludah. Siapa? Dia. Pak Sastro menarik napas panjang. Orang yang dikubur di makam itu. Dika langsung menggeleng. Itu tidak mungkin, Pak. Pak Sastro menatapnya dengan serius. Memang seharusnya tidak mungkin. Suara langkah itu berhenti. Hening. Hening, namun tiba-tiba. Krek, krek, krek. Satu langkah lagi muncul. Jejak kaki baru muncul di tanah. Tepat di depan makam itu. Arga menyorotkan senter lebih dekat. Jejak kaki itu terlihat aneh. Bentuknya seperti jejak kaki manusia, tapi terlalu dalam. Seolah orang yang berjalan itu sangat berat. Rani berbisik pelan. Kenapa jejaknya dalam sekali? Pak Sastro menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari tanah. Karena dia tidak berjalan di atas tanah. Dika mengerutkan dahi. Maksudnya Pak Sastro menunjuk makam itu. Dia berjalan keluar dari tanah. Suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin malam kembali berhembus pelan. Arga mencoba tetap tenang. Pak, sebenarnya siapa yang dikubur di sini? Pak Sastro diam beberapa detik. Lalu akhirnya berkata, dulu ada seorang pria yang tinggal di desa ini. Namanya tidak pernah disebut lagi oleh warga. Karena setelah kematiannya banyak hal buruk terjadi. Rani mendekat sedikit. Hal buruk seperti apa? Pak Sastro menunjuk ke arah beberapa makam tua di sekitar mereka. Orang-orang mulai meninggal satu persatu. Dika langsung menoleh ke sekitar kuburan. Bapak maksud semua ini terjadi setelah dia dikubur? Pak Sastro mengangguk pelan. Setiap malam, warga mulai mendengar suara langkah. Awalnya hanya satu orang, lalu semakin banyak yang mendengarnya. Arga bertanya pelan, langkah dari kuburan ini? Pak Sastro menatap makam tanpa nama itu. Ya, ia melanjutkan dengan suara rendah. Beberapa orang desa pernah mencoba menggali makam ini. Rani langsung terkejut. Kenapa? Pak Sastro menjawab pelan. Karena mereka ingin memastikan orang itu benar-benar mati. Angin malam tiba-tiba berhenti. Kuburan terasa sangat sunyi. Arga bertanya dengan hati-hati. Lalu, apa yang mereka temukan? Pak Sastro menatap mereka satu
persatu. Wajahnya terlihat lebih pucat. Makam itu kosong. Dika membeku. Kosong. Pak Sastro mengangguk. Tidak ada tubuh. Rani merinding. Kalau begitu, siapa yang dikubur di sini? Pak Sastro menatap tanah di depan makam itu. Lalu berkata pelan, tidak ada yang tahu. Krek, krek. Suara langkah keras terdengar tepat di belakang Dika. Dika langsung berbalik. Siapa? Siapa? Senter Arga langsung menyorot ke arah itu. Namun yang mereka lihat membuat mereka semua terdiam. Di tanah muncul jejak kaki baru. Satu langkah. Lalu satu lagi. Jejak itu berjalan memutar mereka. Seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mengelilingi mereka. Rani hampir menangis. Arga, kita harus pergi. Namun Pak Sastro tiba-tiba berkata dengan suara tegas, jangan bergerak. Arga menatapnya. Kenapa? Pak Sastro menunjuk tanah. Jejak kaki itu berhenti tepat di depan Arga. Lalu satu jejak baru muncul lebih dekat dan lebih dekat lagi, seolah sesuatu berdiri hanya satu langkah di depan mereka. Namun tetap tidak terlihat apapun. Pak Sastro berbisik pelan. Dia sedang melihat kalian. Dika gemetar. Melihat kita? Pak Sastro mengangguk pelan. Lalu berkata dengan suara hampir tak terdengar. Biasanya kalau dia sudah tertarik pada seseorang, ia berhenti sejenak. Dia akan mengikuti orang itu pulang. Rani langsung menatap Arga. Arga, kita harus pergi sekarang. Namun, saat Arga hendak melangkah mundur, tanah di depan makam tanpa nama itu tiba-tiba retak sedikit. A. Semua mata langsung tertuju ke sana. Retakan kecil itu semakin melebar. A-R-A-K. K. Seolah sesuatu sedang mendorong dari dalam tanah. Pak Sastro menatap makam itu dengan wajah pucat, lalu berkata dengan suara gemetar. Tidak. Arga langsung bertanya, apa yang terjadi, Pak? Pak Sastro menatap mereka dengan mata penuh ketakutan dan berkata pelan, malam ini dia tidak hanya berjalan. Ia menunjuk makam tanpa nama itu. Dia sedang mencoba keluar dan tepat saat itu dari dalam tanah terdengar suara ketukan pelan. Tok, 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 tok. Seperti seseorang mengetuk dari dalam kubur. Tok, 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 tok. Suara ketukan dari dalam tanah itu terdengar jelas. Arga membeku. Senter di tangannya bergetar sedikit. Pak, itu suara apa? Bisiknya. Pak Sastro tidak langsung menjawab. Matanya terpaku pada makam tanpa nama itu. Retakan di tanah semakin melebar. A-R-A-K. A-R-A-K. Rumput liar di sekitar makam bergoyang pelan. Meskipun angin sudah berhenti. Rani mundur satu langkah. Arga, kita harus pergi sekarang. Namun, Dika masih menatap makam itu dengan wajah pucat. Pak Sastro, tadi Bapak bilang makam ini pernah digali dan kosong. Pak Sastro mengangguk perlahan. Benar, Dika menelan ludah. Kalau begitu, siapa yang mengetuk dari dalam? Hening beberapa detik. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, 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 tok. Pak Sastro akhirnya menjawab pelan. Bukan. Siapa? Arga mengerutkan dahi. Maksudnya, Pak Sastro berkata dengan suara berat. Sesuatu. Tiba-tiba, tanah di atas makam itu bergerak sedikit. Seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Rani menutup mulutnya. Ya Tuhan. Arga menyorotkan senter lebih dekat. Tanah itu mulai menggembung perlahan. Seolah ada tangan yang mendorong dari dalam. Dika langsung mundur 2 langkah. Pak, ini tidak normal. Pak Sastro berdiri di depan makam itu. Wajahnya tegang. Dulu, kejadian seperti ini pernah terjadi sekali. Arga menatapnya. Kapan? Pak Sastro menjawab pelan. 20 tahun lalu. Suasana terasa semakin berat. Waktu itu, beberapa warga mendengar suara langkah yang sama seperti kalian. Mereka datang ke kuburan ini. Sama seperti kalian.
malam ini?" Rani bertanya dengan suara gemetar. Lalu Pak Sastro menunduk. Mereka mencoba membuka makam ini. Arga langsung menatap tanah yang sedang bergerak itu. Dan apa yang terjadi? Pak Sastro menatap makam itu lama, lalu berkata pelan, "Salah satu dari mereka tidak pernah kembali ke rumah." Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan di antara nisan. Dika mulai panik. "Pak, kita harus pergi dari sini sekarang." Namun sebelum mereka bergerak, tanah di atas makam itu tiba-tiba retak lebih besar. Semua terlonjak kaget. Dari celah tanah itu, sesuatu muncul. Bukan tangan, bukan tubuh, melainkan ujung jari yang pucat. Rani langsung menjerit kecil. "Itu tangan!" Jari itu bergerak perlahan, menggali tanah dari dalam. Arga mundur beberapa langkah. "Pak Sastro, apa itu?" Pak Sastro menatap tangan itu dengan wajah pucat. Dia, Dika, gemetar. "Maksud Bapak orang di makam ini?" Pak Sastro menggeleng pelan. "Orang itu sudah mati sejak lama." Rani hampir menangis. "Kalau begitu, itu siapa?" Pak Sastro tidak menjawab. Namun tangannya perlahan mengambil sesuatu dari sakunya. Sebuah kalung kecil dengan benda seperti jimat. Ia menggenggamnya erat. Dulu, orang desa mencoba menutup kembali makam ini dengan doa dan sesuatu untuk menahannya tetap di dalam. Arga langsung mengerti. Jimat itu, Pak Sastro mengangguk. Tapi sekarang ia menatap tanah yang semakin retak. Sepertinya sesuatu membuatnya bangun lagi. Tiba-tiba, krek, suara langkah itu terdengar lagi. Namun kali ini bukan 1, 2 langkah. Lalu 3, seperti ada lebih dari 1 orang berjalan di antara nisan. Arga langsung memutar senter ke arah kuburan di belakang mereka. Cahaya menyapu deretan makam tua. Namun yang mereka lihat membuat darah mereka terasa dingin. Jejak-jejak kaki mulai muncul di tanah. 1, 2, 3. 30-an. Seolah banyak orang sedang berjalan, tetapi tidak terlihat siapapun. Dika hampir berteriak, "Arga, ada banyak." Rani memegang lengan Arga erat. "Ini bukan cuma 1. Pak Sastro menatap makam tanpa nama itu, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan. Sepertinya dia tidak sendirian. Arga menelan ludah. "Apa maksud Bapak?" Pak Sastro menunjuk tanah di sekitar makam. "Dia tidak berjalan sendirian di kuburan ini. Dia membawa yang lain." Tiba-tiba tangan pucat yang keluar dari tanah itu bergerak lebih kuat. Tanah di atas makam runtuh sedikit. Sekarang terlihat sebagian lengan yang kurus dan pucat keluar dari kubur. Rani menjerit, "Dia keluar!" Pak Sastro berteriak keras. Semua mundur. Mereka bertiga langsung mundur beberapa langkah. Namun suara langkah di sekitar kuburan semakin ramai. Krek, krek, krek. Krek, 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 krek. Seperti puluhan orang berjalan di antara nisan. Arga menyorotkan senter ke arah sekeliling. Namun tetap tidak terlihat siapapun. Hanya jejak-jejak kaki baru yang terus muncul di tanah. Pak Sastro menatap makam itu dengan wajah putus asa. Lalu berkata dengan suara berat, "Sudah terlambat." Arga menoleh cepat. "Terlambat? Untuk apa?" Pak Sastro menatap mereka. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia sudah bangun. Arga menelan ludah. "Siapa sebenarnya dia?" Pak Sastro menjawab dengan suara hampir seperti bisikan. "Orang yang dulu dikubur di makam ini, bukan korban." Ia menunjuk tangan pucat yang keluar dari tanah. "Dia adalah alasan mengapa desa ini pernah hampir kosong." Angin malam tiba-tiba berhenti. Kuburan menjadi sangat sunyi. Lalu dari dalam tanah terdengar suara pertama kalinya. Suara yang pelan, serak, namun jelas. Suara seseorang yang baru bangun dari kematian. Siapa yang datang? Rani langsung gemetar. Itu suara. Arga tidak bisa berkata apa-apa. Pak Sastro menatap makam itu dengan wajah pucat. Lalu berkata
Pelan, dia sudah tahu kalian ada di sini. Dan tepat saat itu, tangan dari dalam tanah itu bergerak lebih kuat, seolah mencoba menarik tubuhnya keluar dari kubur. Tanah di atas makam tanpa nama itu terus runtuh. Tangan pucat yang keluar dari dalam kubur bergerak perlahan, menggenggam tanah yang lembab. Arga mundur beberapa langkah. Senter di tangannya bergetar. "Pak Sastro, apa yang harus kita lakukan?" Pak Sastro tidak menjawab. Matanya hanya terpaku pada makam itu, seolah ia sudah pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Dika menatap tangan yang keluar dari tanah itu dengan wajah pucat. Itu benar-benar keluar. Rani memegang lengan Arga erat. "Arga, kita pergi sekarang." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, KRA, tanah di sekitar makam itu tiba-tiba runtuh lebih besar. Sebagian tubuh mulai terlihat, bukan tubuh yang baru mati. Kulitnya pucat abu-abu, kurusan seperti tubuh yang sudah lama terkubur, tapi masih bergerak. Rani menjerit pelan, "Ya Tuhan." Pak Sastro akhirnya berbicara. Dia sudah bangun. Arga menatapnya. "Pak, siapa dia sebenarnya?" Pak Sastro menarik napas panjang. Matanya masih tertuju pada sosok yang perlahan keluar dari tanah itu. "Namanya dulu Wiratma." Angin malam kembali berhembus. Daun-daun kering berputar di antara nisan. Pak Sastro melanjutkan. "Puluhan tahun lalu dia tinggal di desa ini. Orang-orang bilang dia bisa berhubungan dengan hal-hal yang tidak terlihat." Dika mengerutkan dahi. "Maksudnya dukun?" Pak Sastro mengangguk pelan. "Tapi bukan dukun biasa." Arga mendengarkan dengan tegang. Dia mulai melakukan ritual di kuburan ini setiap malam. Rani berbisik pelan. "Ritual apa?" Pak Sastro menjawab dengan suara berat. "Memanggil roh orang mati." Semua terdiam. Pak Sastro melanjutkan. "Awalnya hanya cerita, sampai suatu malam beberapa warga melihat sesuatu berjalan di antara kuburan." Arga langsung mengerti suara langkah itu. Pak Sastro mengangguk. Bukan hanya dia yang berjalan. Ia menunjuk ke sekitar kuburan. Roh-roh yang dia bangunkan ikut berjalan bersamanya. Dika merinding. "Lalu kenapa dia dikubur di sini?" Pak Sastro menatap makam itu. "Karena warga desa akhirnya menangkapnya. Ritualnya dianggap terlalu berbahaya." Arga bertanya pelan. "Lalu mereka membunuhnya?" Pak Sastro menggeleng. "Mereka menguburnya hidup-hidup di kuburan ini." Suasana menjadi sangat sunyi. Rani menutup mulutnya. Jadi, suara ketukan dari dalam tanah. Pak Sastro mengangguk pelan. "Itu dia mencoba keluar." Tiba-tiba, sosok dari dalam kubur itu bergerak lebih kuat. Ia berhasil menarik sebagian tubuhnya keluar dari tanah. Wajahnya mulai terlihat. Kulitnya pucat, mata hitam, kosong. Namun yang paling menyeramkan, mulutnya tersenyum pelan. Arga mundur lagi. Itu bukan manusia lagi. Pak Sastro menggenggam jimat di tangannya erat. Karena dia sudah terlalu lama bersama yang mati. Krek, 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 krek. Suara langkah kembali terdengar di seluruh kuburan. Namun, kali ini jauh lebih banyak. Arga menyorotkan senter ke sekitar. Jejak-jejak kaki muncul di tanah. Puluhan, mungkin lebih. Arga langsung berlari keluar dari kuburan. Mereka bertiga berhenti jauh di jalan desa. Napas mereka terengah-engah. Dika menoleh ke arah kuburan itu. Semua kembali sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Rani berkata pelan, "Kita selamat." Pak Sastro berjalan keluar dari gerbang kuburan perlahan. Wajahnya terlihat sangat lelah. Untuk malam ini, Arga mengerutkan dahi. Maksudnya, Pak Sastro menatap ke arah kuburan yang gelap itu. Lalu berkata pelan, dia hanya berjalan di dalam kuburan selama puluhan tahun. Dia tidak pernah keluar dari sana. Dika mencoba tenang. Berarti semuanya sudah selesai? Pak Sastro tidak menjawab. Ia hanya menatap Arga lama. Kemudian berkata dengan suara pelan, "Besok pagi, lihat saja jejak kaki di depan rumahmu." Arga
membeku. Kenapa? Pak Sastro menjawab dengan satu kalimat yang membuat mereka semua merinding. Karena biasanya setelah seseorang datang ke kuburan itu, ia berhenti sebentar. Langkahnya tidak pernah benar-benar berhenti. Angin malam kembali berhembus dan jauh di dalam kuburan. Terdengar lagi suara langkah pelan. Krek, krek, krek. Seolah sesuatu mulai berjalan. Keluar dari kuburan